Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini akan dijelaskan mengenai program literasi yang akan dilaksanakan oleh SMP Negeri 2 Kembang dengan pelaksanaan dan langkah-langkah yang akan kita bahas sebagai berikut. Waktu pelaksanaan akan diambil Jumat nanti pada jam pertama dengan melibatkan semua wali kelas dari kelas 7, 8, dan 9. Nanti kita minta siswa kelas 7, 8, dan 9 yang sudah menyiapkan kertas folio yang mereka beli dari koperasi untuk menuliskan program literasi awal ini. Apa yang harus dilakukan dan tugasnya apa saja untuk wali kelas yang harus dilaksanakan akan dibahas pada slide selanjutnya. Jadi, program literasi yang pertama yang akan kita laksanakan ini adalah tentang menulis pengalaman pribadi. Jadi, ini kita anggap sebagai program atau cara menulis yang paling mudah dilakukan oleh anak-anak. Bagaimana anak-anak itu bisa menyampaikan apa atau hal apa yang pernah ia alami sendiri ke dalam bentuk tulisan. Jadi kalau selama ini mereka tahunya adalah berdasarkan pengalaman yang mereka simpan di kepala masing-masing. Nah, saat inilah kesempatan kita untuk mengorek apa yang ada dalam kepala masing-masing siswa untuk menuliskan ke dalam cerita, yaitu mengenai pengalaman pribadi mereka. Nah, Bapak Ibu, tema yang bisa diambil adalah, jadi sebenarnya ini bebas sekali. Ini saya mengambil contoh-contoh, ada beberapa. Misalnya siswa bisa bercerita tentang cerita lucu, mungkin punya pengalaman tentang cerita lucu yang pernah mereka alami. Entah itu misalnya ketika diminta ibunya ke warung membeli bumbu, kemudian dia tidak sengaja injak sapi misalnya ya, atau hal-hal lucu lainnya. Atau misalnya tentang hobi yang mereka lakukan. Misalnya hobinya apa? Misalnya hobinya adalah berolahraga misalnya. Salah satunya adalah olahraga hoki yang ternyata selama ini menjadi jalan prestasi yang bisa mereka dapatkan gitu. Atau misalnya bisa berupa cerita inspiratif. Misalnya ada cerita-cerita dari mereka yang misalnya ketika dia mengasuh adik misalnya, atau mengajari adiknya yang dulu matematika tidak lebih nilainya itu dari angka 7 misalnya, tapi setelah dia ajari ternyata adiknya itu bisa mendapat nilai 100 dan hingga mendapat juara 1 misalnya. Jadi cerita inspiratif apa yang mereka lakukan gitu, yang mereka sudah pernah lakukan. Atau misalnya cerita masa kecil, ketika masih kecil misalnya bermain bersama kakek atau bermain bersama ayahnya dan lain-lain. Ada banyak cerita pasti yang mereka alami. Kemudian misalnya kok membantu orang tua juga bisa mereka ceritakan. Misalnya membantu orang tua di mana? Di sawah misalnya, karena itu kegiatan yang sangat seru. Misalnya ketika di sawah orang tuanya panen misalnya, kemudian dia bermain layang-layang bersama teman-temannya misalnya, seperti itu bisa jadi ya. Kemudian wisata. Nah, biasanya anak-anak banyak sekali yang mengambil tema ini, Bapak Ibu, karena tema ini paling mudah mereka sampaikan. Di samping menarik, dan itu biasanya adalah angan-angan yang tersampaikan gitu ya. Misalnya wisata ke Borobudur dan lain-lain misalnya. Kemudian misalnya berpetualang. Petualangan mereka misalnya berpetualang ke sawah misalnya, kalau anak-anak ya ke sawah atau ke sungai, pokoknya intinya adalah bermain bebas mereka. Nah, jadi seperti itu. Maka Bapak Ibu silakan Bapak Ibu wali kelas nanti menyampaikan kepada siswa bahwa tema yang bisa kita ambil itu sebenarnya sangat luas, sangat banyak, yaitu mengenai hal apa yang pernah kita alami dan kita anggap itu menarik begitu. Menarik atau misalnya lucu atau inspiratif dalam atau untuk disampaikan. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat kita lakukan untuk memancing ide dari kepala siswa agar dapat disampaikan
melalui bentuk tulisan Bapak Ibu. Yang pertama adalah membuat judul. Jadi judul ini biasanya opsional, bisa dibuat di bagian awal. Kadang ada siswa itu yang membuat judul dulu, baru nanti dia bercerita. Atau terbalik Bapak Ibu, mereka akan bercerita dulu, kemudian akhir nanti baru dibuat judulnya. Bisa jadi seperti itu. Maka tidak perlu kita paksakan ya, mana yang menurut mereka itu nyaman atau mereka suka. Nah, yang kedua ini Bapak Ibu, yang harus kita dampingi adalah ketika anak-anak kita minta untuk membuat kerangka karangan. Yang namanya kerangka karangan adalah poin-poin yang bisa mereka tulis dalam cerita yang akan mereka sampaikan. Misalnya, di sini ada contoh liburan ke Gunung Bromo. Maka kerangka karangannya misalnya ada waktu, dengan siapa, kendaraannya apa ya, cerita saat di jalan itu bagaimana, objek pertama kali yang dilihat itu apa gitu ya, sehingga menimbulkan kesan saat ada di sana ya. Barangkali belum pernah mereka lihat sebelumnya. Misalnya kalau di Gunung Bromo itu misalnya hamparan pasir putih yang sangat luas misalnya, dan udara yang sangat dingin. Atau yang terakhir, kesan setelah dari sana. Apa kesannya? Wah, ingin kembali lagi ke sana bersama keluarga misalnya ya. Jadi kita bantu Bapak Ibu. Nah, kenapa kita harus membantu mereka membuat kerangka karangan? Karena dalam kerangka karangan ini adalah membantu siswa untuk menulis Bapak Ibu. Misalnya kategori waktu saja ini bisa dikembangkan menjadi 2 hingga 4 kalimat. Misalnya, pada hari ini kami berangkat piknik ke Gunung Bromo. Misalnya ya, tepat pukul 7 kami diminta untuk tiba di sekolah dan berkumpul bersama teman-teman. Karena tepat di waktu itu bis sudah datang dan berkumpul di depan jalan sekolah kami misalnya begitu ya. Kemudian dengan siapa ini bisa dikembangkan Bapak Ibu menjadi gini. Kami berangkat dengan semua teman, tepatnya semua kelas 9, dari kelas 9A hingga 9E. Jumlah kami yang berangkat kurang lebih berapa begitu ya, dengan didampingi oleh berapa orang Bapak guru dan berapa orang Ibu guru misalnya. Jadi itu bisa dikembangkan, ada banyak dan lain-lain untuk yang poin-poin ini. Jadi Bapak Ibu, itu adalah langkah-langkah sekaligus cara dalam program menulis pengalaman pribadi kita hari ini. Mudah-mudahan berjalan lancar. Apabila ada pertanyaan boleh nanti disampaikan secara langsung. Jadi pesan saya sekali lagi adalah program ini dilaksanakan pada jam pertama hari Jumat pada jam literasi selama 60 menit. Kemudian nanti dilanjut KBM dan nanti di akhir pembelajaran kurang lebih pukul 11 karya dari siswa minta tolong Bapak Ibu ambil kembali kemudian dikumpulkan menjadi satu. Mudah-mudahan kita mendapat karya terbaik dari siswa-siswa kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.